Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube kita, channel Pusat Perawatan Laundry Al-Fatih atau biasa kita sebut itu PPL Al-Fatih. Ya, hari ini kita kedatangan Mbak Atika, seorang Gen Z. Betul ya, Mas? Ya, Gen Z. Nah, Gen Z yang mau berkecimpung di usaha laundry ya. Baru ini usaha pertama berarti ya, Mbak ya? Usaha pertama. Oke, berarti masih ada keraguan gitu. Benar, banyak banget keraguan. Oke, kira-kira pertanyaan apa aja nih yang bakal Mbak Tika sampaikan ke kita? Aku udah nyiapin banyak banget pertanyaan nih Kak. Karena yang namanya kita baru mau mulai usaha baru nih, pasti banyak banget keraguan. Ada mikir takut ini, takut itu. Apalagi sekarang tuh kan banyak banget ya pesaingnya gitu. Betul. Aku ada pertanyaan. Kan sekarang itu lagi tren ya Kak, laundry coin atau self laundry gitu. Self service. Iya, self service. Oke. Menurut Kakak di tengah tren laundry coin yang makin naik nih sekarang ini, laundry kiloan itu masih bisa bertahan nggak sih Kak? Bisa banget. Kenapa? Karena sebenarnya untuk market self service atau laundry coin dengan market laundry kiloan itu dia berbeda. Kalau laundry kiloan itu orang yang dia taunya tuh datang ke laundry beres. Contoh nih ibu-ibu ya kan yang mungkin udah sibuk kerja, sibuk ngurusin anak, setrikaan menggunung nggak kepegang, dia bawa nih ke laundry, itu ke laundry kiloan ya. Dia taunya nanti balik lagi ke rumah dia udah beres, udah di packing rapi, tinggal masukin ke lemari. Nah, kalau si laundry coin atau laundry self service itu dia lebih mengutamakan pencucian yang bisa dilakukan sendiri. Nah, memang harganya lebih murah ya, ataupun orang-orang yang tidak mempunyai mesin cuci di rumah, ataupun orang-orang yang tinggal di apartemen yang dia tidak punya mesin cuci lagi, seperti itu memang target marketnya sih laundry coin. Jadi antara laundry coin dan laundry kiloan itu memang berbeda market. Jadi laundry kiloan itu masih bisa bertahan di tengah maraknya laundry coin, seperti itu Kak penjelasannya. Berarti kita masih bisa survive dong ya Kak? Yes, betul. Banyak banget nih macam-macam laundry sekarang ini. Iya, betul. Kita masih banget bisa survive, betul. Oke. Terus apa sih Kak keunggulan atau daya jual laundry kiloan rumahan yang lebih unggul ya daripada laundry coin gitu? Karena aku lihat-lihat tuh sekarang juga orang tuh lebih milih buat nyuci sendiri di self laundry ya daripada ke laundry kiloan gitu. Jadi aku kadang takut gimana nih. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ya, mungkin bukan laundry kiloan rumahan, tapi laundry akan ada juga beberapa laundry kiloan yang memang dia bukanya di kios ya. Jadi bedanya itu ya tadi, kamu kalau misalnya memang sih ada beberapa di laundry coin itu dia menyediakan jasa setrika ada. Tapi kalau di laundry coin sendiri itu kamu beli, contoh kayak self service ya, kamu tuh beli koin atau kamu beli satu kali load gitu, dan di situ biasanya di satu mesin itu maksimal misalnya 5 kilo seperti itu. Jadi kalau kamu bawanya 3 kilo itu bakal terhitung di 5 kilo juga seperti itu. Nah, kalau kamu mau jasa setrika nanti ada tambahan biaya lagi. Jasa setrikanya itu berapa? Seperti itu. Jadi untuk kos-kos biaya lain-lainnya tuh di belakangnya. Ada email-email lah istilahnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau laundry kiloan sendiri, laundry kiloan satuan yang biasa ada di pinggir jalan tuh yang ada harga cuci setrika aja, cuci ekspres seperti itu. Nah, itu dia melayani dari mulai proses pencucian, proses pengeringan, proses setrika, sampai dengan proses packing. Itu dia udah, dari kamu tuh datang, kamu serahin ke laundry untuk cuci komplit lah, bisa dibilangnya cuci setrika komplit, kamu pulang udah bersih. Nah, bagaimana cara bertahannya? Itu kamu harus punya value tambahan di laundry kamu ini nih nantinya. Kamu nanti rencana memang mau ke koin atau mau ke yang biasa nih? Masih pengennya yang biasa sih. Oh, yang laundry kiloan biasa. Jadi bukan yang koin ya. Oke. Nah, jadi nanti kamu harus punya value tambahan. Gitu. Value tambahannya itu bisa dari packaging, dari pelayanan, seperti itu. Berarti kalau misalnya kita mau support, kita harus nemuin value yang benar-benar kuat. Betul, kamu harus punya brand identity dari laundry kamu itu. Kayak gimana? Ya, branding gitu ya? Yes, betul. Ada brandingnya juga. Oke, next. Aku selanjutnya mau nanya, penting gak sih menurut kakak untuk tetap jaga standar kualitas laundry kita walaupun banyak banget pesaing yang jor-joran nurunin harga, banding harga gitu? Oke, banding harga.
Ya, penting banget kita harus punya standar kualitas, penting banget gitu. Jadi di saat banyak yang banding-bandingkan harga, kamu nggak terlalu terusik ya istilahnya kayak gitu. Kalau kamu punya standar kualitas ya, standar kualitas itu bisa didapat dari mana sih gitu. Yang pertama, ketika kamu punya SOP yang jelas. Ya, nantinya kan Tika kan nggak mungkin handle semua sendiri dong. Kalau misalnya udah, manggilnya Tika kan ya? Iya. Tika nggak mungkin handle sendiri semua kalau nantinya laundry udah membludak udah banyak kan. Pasti kamu nantinya kan punya karyawan, kamu punya tim ya. Nah, tim kamu sendiri itu kalau misalnya kamu nggak punya SOP yang jelas, itu bakal terjadi kebingungan tuh di situ. Contoh misalnya, hari pertama kamu pakai deterjen tet, nah ya kan, terus ntar tiba-tiba deterjennya habis, hari kedua kamu pakai lagi deterjen tet, nah beda kan, ya seperti itu kan. Nah itu terjadi kebingungan nih di kamu nih. Contoh, di hari pertama kok busanya kemarin nggak ada ya, gitu kan, kamu tambahin sedikit, oh udah pasti busanya segini. Nah ketika kamu ganti deterjen lain, nah kok busanya jadi kebanyakan ya, kemarin harusnya enggak. Nah itu kan jadi bingung tuh. Kamu sendiri bingung nggak kalau kejadian kayak gitu? Iya, Nah, hasilnya jadi beda ya. nah hasilnya jadi beda. Kalau terlalu banyak busa, itu nanti ke baju itu bakal bikin kaku. Bisa bikin kaku serat. Nah untuk menetralisirnya kamu butuh softener. Sedangkan di kiloan itu kan memang profit tipis ya. Kita sudah fair aja nih ya, di kiloan itu profit tipis. Kalau misalnya kamu terlalu banyak pakai softener, nanti ada boncos dong, seperti itu ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nggak punya standar kualitas juga, misalnya di bagian setrika ya, itu si konsumen, kita bicara di konsumen. Di yang pertama misalnya hari ini kamu yang ngerjain kamu, di hari kedua yang ngerjain kamu, beda nih standar kualitasnya. Kamu lipatannya seperti ini, si ini lipatannya seperti ini, konsumen pasti bakal terjadi komplain. Jadi tidak ada standar kualitas di bagian setrika, terutama di lipatan. Karena ada beberapa konsumen yang memang dia mungkin gak suka nih sama setrikaan Tika, tapi dia nggak terlalu serang sama setrikaan si tim, ya kan. Nah terjadi komplain, kamu bingung sendiri, kok dikomplain ya padahal setrikaan udah izin. Nah terjadilah komplain seperti itu. Nah pentingnya adanya standar itu untuk pertama mempertahankan konsumen, yang kedua mempertahankan brand kita, seperti itu. Yang ketiga meminimalisir komplain ya. Berarti kita harus merhatiin lagi ya, balik lagi ke SOP-nya. Yes, kamu harus punya SOP yang jelas ya, supaya kamu nggak bingung, terus tim kamu juga nggak bingung. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kira-kira laundry kiloan masih bisa punya value yang kuat ya kak? Bahkan mungkin lebih unggul dari laundry yang lain. Contohnya kayak yang tadi, self laundry, service laundry. Ada, masih bisa unggul laundry kiloan. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, contoh ibu-ibu ya, ibu-ibu kan rata-rata di rumah punya mesin cuci, ya kan. Nah itu kalau misalnya dia kayak nyuci, mungkin dia bisa, karena kan nyuci itu kan ditinggal, mesin kan muter. Tapi kalau nyetrika kan nggak bisa ditinggal. Nah makanya rata-rata setrika terbunuh. Itulah kadang si laundry kiloan ini yang berjasa lah buat si ibu-ibu ini, yang membantu setrikaannya ya. Terus ada lagi contoh kalau kita bicara di apartemen ya, itu bed cover. Nah itu dia bisa nih nyuci di bawah ke laundry kiloan. Kalau di laundry self service kan langsung masuk mesin cuci kan. Sedangkan kalau kiloan ada proses ikat modanya dulu, ada proses coating, ada proses cucinya pun ada dia 2 tahapan ya. Kalau di Amati sendiri ya, dari 2 tahapan proses cuci untuk bed cover, 3 malah, sama spottingnya. Spotting, cuci, dan proses bilas, lalu nanti proses air retting. Banyak ya, seperti itu. Jadi mungkin itu nggak ada di laundry kiloan, adanya di laundry nggak ada di laundry koin, adanya di laundry kiloan. Dari proses A sampai Z itu adanya di laundry kiloan gitu. Jadi masih ada kok value-nya. Yang penting tadi satu, kamu bisa pertahanin kualitas ya. SDM-nya pun harus benar-benar yang dia paham gitu. Dan apa yang membedain laundry coin sama laundry kiloan? Balik lagi ke yang tadi, kita mindsetnya oke, dia jual harga murah tapi dia cuma nyuci aja. Kalau dia mau setrika itu nambah biaya lagi, kalau mau itu nambah biaya lagi, seperti itu. Tapi kalau misalnya kiloan taunya terima beres, Iya, berarti langsung input semua semua. seperti itu. Oke. Pelayanan menurut kakak masih jadi faktor utama nggak sih
biar pelanggan mau balik lagi ke laundry kita gitu. Masih banget ya. Contoh nih, kayak kita aja mau belanja kemana-mana, kalau misalnya yang ngelayaninnya jutek, Oh iya, nggak males sih informatif, kamu balik lagi enggak kan? Nah iya sama, pelayanan itu nomor satu ya. Dan Alfati itu selalu menjaga kualitas pelayanan dan sikap ke si konsumen. Salam, senyum, sapa itu wajib di Alfati ya. Jadi alhamdulillah di Alfati Laundry sendiri kita kan buka mesin-mesinnya itu dari 2018, terus kita buka jasa laundry sendiri 2019. Itu alhamdulillah sampai detik ini kita masih punya banyak konsumen yang loyal dari tahun 2019 itu. Oh, jadi pelanggan tetap ya Kak? Yes, jadi pelanggan tetap gitu. Jadi memang pelayanan itu benar-benar harus dijaga banget. Itu poin penting dalam usaha. Ya, bukan hanya di usaha laundry, di semua lini usaha itu wajib pelayanannya itu ramah, sopan, santun, senyum, sapa. Kita harus benar-benar diterapin ya Kak? Betul. Biar konsumen balik Balik lagi repeat order nih. Lanjut Kak, berarti buat pengusaha baru, apalagi aku nih pengusaha baru yang mau buka laundry, yang mau mulai bisnis laundry sekarang ini masih ada peluang ya berarti. Peluang itu masih besar banget nih, besar banget. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena usaha mau di dunia apapun ya, meskipun banyak yang bilang saat ini ekonomi lesu, ekonomi begini, ekonomi begitu ya, tapi kita yakin kok di mana ada penjual di situ ada pembeli. Yang penting tadi kamu harus pelayanan harus prima, SOP dijalanin, SDM di training seperti itu. Dari situ ya kan Allah melihat ikhtiar kamu kan. Nah nanti hasilnya ya kita serahkan sama Allah, betul ya kan. Tapi yakin aja, gitu. Masih banyak banget peluangnya. Karena orang-orang itu saat ini tuh cucian itu udah jadi kayak aduh pusing deh ngurusin cucian kayak gitu loh. Udah banyak laundry ya udah kita kasih kita laundry gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa punya value-value tadi tuh yang saya sebutin, itu insya Allah orang dari kayak rumahnya di mana tuh bisa lari ke kamu. Karena di Alfati sendiri banyak konsumen-konsumen yang rela untuk membayar ongkos kirim. Oh, jauh-jauh ya Kak? Ya, banyak rela yang membayar ongkos kirim ke kita. Padahal keluarganya dia tuh ada laundry. Oh iya. Jadi kalau tim kita itu mau pick up nih misalnya, itu tim kita tuh bahkan sampai bisa melewati puluhan laundry kali ya untuk nyampe si konsumen ini. Karena kita ada punya cabang di Semiri Jaya Depok, kita punya konsumen di belakang Ociklas Depok. Itu kan lumayan ya. Iya. Dia ngelewatin banyak laundry, tapi dia masih percaya sama kita. Dan si konsumen ini belum pernah datang ke Alfati Laundry di Semiri Jaya, belum pernah. Dari 2020 dia selalu kalau misalnya minta pick up by WA gitu, dan dari dulu memang kena ongkir dan dia fine karena itu tadi 3 pelayanan itu yang dia jaga. Pelayanan sebenarnya dijaga ya. Betul. Dia belum ngeliat nih posisinya di mana, tapi udah Bentuknya gimana. Iya, tapi udah langsung percaya karena SOP-nya bagus banget ya Kak berarti ngelakuinnya. Insya Allah. Berarti strategi apa nih yang bisa aku pakai nanti supaya tetap ramai pelanggan walaupun persaingan balik lagi ketat banget Kak sekarang. Oke, strategi untuk awal kamu kan baru nih ya, baru Iya. mau buka ya. Itu pada saat opening itu kamu harus nggak dibilang banding harga, tidak. Karena kenapa? Kalau kamu terlalu banding harga juga, yang dikhawatirkan nanti persaingan antara ketika harga itu sudah normal ya. Nanti kamu tuh bakal nyortirnya tuh bener-bener yang kayak susah banget. Ini orang yang bener-bener nyari gratisan doang, atau orang yang nyari harga murah doang, atau orang yang nyari kualitas seperti itu. Tidak banding harga juga, tidak, tapi kamu tetap memberikan apa ya, bisa dibilang promo opening untuk si konsumen ini. Nah biasanya kalau di Alfati sendiri kita lihat situasinya dulu nih, gitu. Itu kira-kira promo apa ya yang cocok dipakai sama si laundry ini gitu. Contoh simpelnya gini, kita kan juga ada jual paketan usaha laundry nih, paketan. Jadi kamu tuh nanti beli paketan langsung sama kita, kamu cuma cukup sediakan kios sama tim. Kalau misalnya kamu pakai tim, tapi kalau kamu handle sendiri ya kamu aja nanti langsung. Kamu cukup sediakan kios dan bahan material nantinya. Nah untuk mesin, perlengkapan, training, terus mikirin promo, itu semua udah tim kita nih yang mikirin. Nah, kenapa promo ini kita masukin juga ke include paketan di sana? Karena tiap lokasi saya bilang kan beda-beda kan. Kita pernah nanganin ada
klien kita itu mau buka usaha laundry di daerah Sukabumi tapi naik ke atas gunung. Naik atas gunung. Yes, kamu bisa bayangin nggak promo apa yang bakal kita iniin? Iya, apa itu Kak promonya? Nah waktu itu karena kita ngeliat orang nyuci masih manual loh di sini gitu kan, terus kira-kira apa ya gitu. Akhirnya kita waktu itu promo itu setrika 1 hari selesai dengan harga waktu itu berapa ya, 3.000 kalau nggak salah. Murah banget Kak. Nah untuk harganya itu sendiri kita nggak banting juga, jadi kita ada perhitungannya nanti. Jadi biasanya tim kita tuh ngasih perhitungannya, ini kira-kira promo sekian, gimana ibu sama bapak setuju nggak? Dan ternyata dia setuju, alhamdulillah laundry meledak. Sekarang dia udah punya cabang tapi di daerah Depok gitu, dia udah punya 2 dan itu dua-duanya dipaketan sama kita. Oh jadi Kakak ini punya paketan gitu ya? Iya betul, kita menyediakan paketan. Jadi dari harga 11 juta sampai yang ada yang 82 juta ada juga gitu, jadi bisa disesuaikan sama budgetnya aja sih gitu. Nah mesinnya juga itu dengan paketan itu udah dapat 1 mesin cuci, 1 mesin mengering ya masing-masing, cuma memang kapasitas dan sistem pengoperasian mesinnya beda-beda seperti itu sih gitu. Jadi paketannya itu banyak Kak, ada pilihannya atau Iya, paketannya itu ada banyak. Ada misalnya kayak paket basic itu ya 11 juta, paket basic plus di 12 juta, terus paket standar di 18 juta, paket komplit di 25 juta, terus super di 40 juta, terus sama yang di stack. Stack itu 82 juta gitu. Nah, itu nanti kamu bisa sesuaikan sama budget kamu. Keuntungan beli paketan sendiri itu yaitu dia kamu cuma cukup sediakan tempat sama bahan material. Jadi dari proses dari mesin, proses connecting dan instalasi, terus training di sini tuh training tentang SOP laundry. SOP laundry siapa? SOP laundry yang udah diterapin di Alfati, yang sudah kita pakai selama 6 tahun ini. Seperti itu. Jadi bukan SOP abang-abang, enggak. Jadi benar-benar SOP yang udah kita pakai nih gitu. Jadi yang udah teruji trial errornya gitu. Jadi kamu juga tinggal copy paste aja lah dari SOP kita, nggak usah nyari-nyari sistem lagi kayak gitu lah. Terus dan itu juga udah termasuk jasa desain banner, terus jasa perhitungan untuk promo nantinya, seperti itu sih. menarik banget Kak, berarti boleh dong aku beli paketan di Kakak ya Oh misalnya. boleh. Lanjut ya Kak. Oke. Ada saran nggak Kak buat aku nih pemula biar nggak salah langkah saat baru mau mulai bisnis laundry? Oke, ada banyak sarannya. Jadi jangan tergiur harga murah ya, baik itu mesin ataupun paketan ya, gitu. Karena mungkin ya nanti yang dikhawatirkan itu kamu kan awam banget tentang permesinan ya. Nah itu kayak perihal garansi, bukan nggak di cover ya. Kayak kamu mau klaim garansi tapi lama, nah kayak gitu sih yang harus jadi pertimbangan. Kenapa? Soalnya yang namanya laundry itu kan apalagi kiloan, kamu nanti rencana ke kiloan kan. Nah kiloan itu kan paling lama itu reguler 3 hari ya. Kalau misalnya kamu klaim komplain tapi ternyata dia responnya lama, ya kan, nah gimana tuh operasional kamu, itu masih pikirin. Terus yang kedua cari tempat, jangan cuma yang strategis tapi juga cari tempat yang memang dia tidak banding-bandingkan harga, karena susah kamu masuknya nanti kalau dia di daerah situ dibanding-bandingkan harga, agak susah. Terus yang ketiga nanti kalau nyari tempat juga yang airnya bersih ya, jadi nggak perlu pakai filteran, itu bisa menghemat kos biaya operasional seperti itu. Terus yang keempat nanti harus punya tabungan untuk maintenance, jadi jangan cuma jalan doang nih laundrynya tapi nggak ada tabungan maintenance seperti itu. Yang kelima juga kamu jangan terfokus sama laundry kiloan aja nih Tika, karena laundry kiloan sendiri itu sebenarnya profit besarnya bukan di kiloan tapi di satuan. Di satuan? Ya. Oh. Contoh kayak kemeja nih, kemeja kerja. Kalau kamu kiloan, paling 1 kilo itu bisa 3 atau 4 kemeja, betul nggak? Nah, tapi kalau misalnya kamu masukin ke laundry satuan, 1 kemeja itu 10.000. Profitnya lebih besar ya? Iya, lebih besar. Nah, untuk perbedaan antara bagaimana penanganan kiloan dan penanganan satuan itu nanti kalau kamu dipaketan sama kita, nanti kita jelasin, kita ajarin, kita terapin juga di laundry kamu seperti itu. Berarti kalau beli paketan Kakak udah langsung dapat semuanya ya informasi. Iya. Ini gimana?
Betul, kalau misalnya beli paketan di kita tuh udah semuanya informasi itu ada. Juga nggak sih kalau mau buka usaha laundry itu butuh modal yang besar supaya laundrynya bisa jauh lebih bertahan lama dan jalannya lebih lancar. Itu benar nggak sih harus punya modal besar itu? Itu pasti yang beredar di ini ya. Kamu anak Gen Z pasti ada di Iya, iya betul. Banyak banget yang bilang kak kalau misalnya kita buka usaha itu modal harus besar lah, harus yang kayak gini lah gitu lah. sebenarnya modal dalam menjalankan usaha besar ya betul sih kalau misalnya memang kamu mau usaha kamu langsung naik cepat gitu. Tapi kalau misalnya memang kita perintis, kebetulan saya juga perintis ya gitu, itu mulai usaha dengan modal yang ada aja dulu, tidak perlu terlalu ngoyo gitu. Kenapa sih gitu, supaya kamu ngejarnya, kamu tahu nih prosesnya, kamu ngerasain prosesnya, dan kamu tidak terfokus sama ini harus balik modal secepatnya, ini harus begini, ini harus begitu, enggak kayak gitu. Jadi buka usaha laundry sendiri ya dari sini saya nyediain paketan dari yang 11 juta 12 juta itu menurut saya untuk buka usaha bisa dibilang masih terjangkau banget. Iya kok sih, ya segitu banget. ya kan, Dapat mesin gitu ya ya. kan, kamu coba menyediakan kiosnya aja sih kayak gitu. Nah banyak lagi yang bilang kayak kan sewa kios mahal. Iya, coba kamu buka dari rumah deh, dari depan teras rumah kamu bisa seperti itu. Yang penting kamu mau dulu membuka usaha itu gitu. Saya sendiri waktu pas buka yang di, kan kita punya laundry itu yang jasa laundrynya ya dari 2019 itu kita buka di Alfati Laundry Peniri Jaya ya. Itu kebetulan mesin yang kita pakai itu kita pakai ada di mesin basic plus yang di 12 juta saat ini di paketan kita. Plus saya sewa kiosnya itu waktu itu ya untuk 3 bulan aja. 3 bulan aja. Ya, jadi bisa dibilang waktu itu kita modal 15 juta udah bisa jalan usaha laundry. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang udah 6 tahun. Omset kita bisa dibilang belum yang nyampe 2 juta puluhan juta belum. Tapi kalau kamu ngeliat profit kita lumayan. Omset kita itu sekecil-kecil omset Alfati Laundry ya. Saat ini tuh dia di 18 juta dengan profit itu 8 juta per bulan. Itu bersih. Udah dipotong gaji karyawan, bayar listrik, bayar chemical, kios dan lain-lain. Nah, nanti seiring berjalannya waktu nih Tika, kamu bisa nambah-nambah mesin gitu. Karena kan kebutuhan permintaan konsumen juga udah makin nambah kan, baru kamu tambah gitu. Cara mengelola keuangannya dari keuntungan itu jangan kamu ambil habis, tapi kamu tabung buat nanti kamu bisa beli mesin lagi gitu. Jadi buka usaha itu gak mesti harus dengan modal besar banget. Jadi kita tuh minta buat muter uangnya ya. Betul, yang penting manajemen gitu, manajemen di keuangan, manajemen di waktu, terus kamu harus siap mental juga ya kan. Terus ya itu tadi saya bilang kamu harus menyiapkan diri kamu untuk, kamu harus punya itu SOP yang tadi, karena SOP ini memang benar-benar harus diketatin gitu. Soalnya saya juga ada, bukan ada ya, banyak yang bilang Gen Z itu susah diatur, Gen Z ini Gen Z itu. Iya, banyak banget ya. Tapi alhamdulillah tim saya itu banyak banget yang Gen Z. Alhamdulillah semua berkembang. Gitu. Karena kenapa? Itu mungkin SOP-nya itu dijalanin dengan baik. Jadi mereka nggak ada kebingungan. Ini kok begini ya, ini kok begini, nggak ada. Karena mereka punya acuan. Seperti itu sih. Ya. Berarti arahan dari kakaknya juga jelas ya. Ya, seperti itu sih. Ada lagi? Ada lagi satu lagi Oke. nih. Sekarang kan udah banyak banget paket usaha laundry yang tinggal jalanin aja kayak paket usaha kakak nih. Oke. Itu worth it gak kak buat aku pemula? Okay. Paket usaha laundry worth it sih. Kalau di dalam paketannya itu kamu dikasih training yang benar-benar sudah dijalanin, kamu dikasih tahu SOP-nya, kamu dikasih tahu manajemen keuangannya, baik itu yang sederhana maupun itu yang agak rumit ya. Terus kamu diajarin sistemnya juga, itu worth it sih. Kalau misalnya di paketan itu import gitu. Tapi kalau cuma paketan jual mesin, habis itu training, habis itu dilepas, ya itu worth it sih. Jadi kalau di kakak itu dikasih tahu juga ya. Dikasih tahu, dan kita di kita juga kalau udah nih misalnya kamu udah beli paketan sama kita ya,
nantinya chemical kamu habis, kayak sabun kamu habis, deterjen kamu habis, kamu mau beli di luar ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya contoh kamu ada kebingungan nih dalam proses penggunaan setrika uap misalnya ya kan, kamu udah ada training nih, kamu bingung, duh gimana nih kok nggak ini, kamu mau video call kita bisa. Oh, bisa. Itu namanya layanan after sales kita, dan itu seumur hidup sih. Yang kayak gitu kita tetap bantu, kita tetap dampingin, kita mentorin gitu. Nah contoh kalaupun misalnya nanti di kita nih udah lewat masa garansi, terus kamu ada kendala di mesin, kamu maintenance atau kamu mau servis atau apa, itu teknisi kita ready. Jadi benar-benar kita jaga sih sedemikian mungkin gitu. Itu kira-kira berapa lama sih Kak? Kalau misalnya kita mau ambil paketan nih, trainingnya itu berapa lama Kak? Oke, ini yang paling sering ditanyain. Iya. Jadi proses alurnya itu nanti di kita itu untuk paketan yang basic sama basic plus itu misalnya kayak Ika DP hari ini, DP-nya itu 50% ya. Terus 3 hari kemudian itu barangnya itu barang, spanduk, instalasi semua di situ. Di 3 hari kemudian itu, contoh kamu bayar DP-nya sekarang hari Senin ya kan. Nah hari Kamis itu kita pasang semua. Itu target kita itu siang itu udah selesai pemasangan. Nah nanti dari jam 1 siang sampai jam 5 sore itu training. Seperti itu. Itu untuk paket basic dan basic plus. Tapi untuk paket standar, paket komplit dan paket super itu DP-nya misalnya kamu hari ini 50%. Tapi hari Sabtu 5 hari kemudian itu baru barang dikirim dan dipasang. Itu biasanya seharian tuh full, karena mesinnya sudah sistem otomatis ya. Nah nanti di hari ke-6 full, dari pagi dari jam 9 sampai jam 5 sore itu kamu di training. Seperti itu. Tapi kalau kamu lupa nih habis training lupa. Iya. Biasanya gitu tuh lupa. Habis training lupa. Nah itu kamu bisa telepon kita atau video call kita. Berarti nanti diajarin lagi gitu. Betul, diajarin lagi lewat video call tadi ya. Gitu. Mulai kita ngerti-ngertiin. Nah terus kalau misalnya kayak kamu kebingungan tentang kok ini omsetku masih sedikit, normal nggak ya ini gini-gini, kamu bisa sharing ke kita setelah paketan itu berjalan. Jadi walaupun paketannya kita udah selesai semuanya nih, tetap bisa ya. Bisa konsul ke kita. Oh, Iya, kita bisa konsul ke kita seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya kayak di paketan itu ya, kalau misalnya kayak kamu ada kendala nih, misalnya ada customer komplain ya, misalnya. Karena kan bisa komplain itu terjadi ketika misalnya udah berjalan. Iya. Iya kan? Nah, kalau ada customer komplain sama kamu, nah kamu kan bingung, aduh gimana sih ngadepinnya ya, kayak gitu kan. Nah, itu kamu nggak perlu pusing-pusing, kamu bisa sharing sama kita cara ngadepinnya kayak gimana. Jadi kita minta solusi ke kakak itu. Iya betul, bisa. Itu layanan after sales kita seperti itu. Nah kalau untuk paketan stack itu memang agak lebih lama. Itu proses pengiriman 7 hari setelah DP. Nah nanti di hari ke-7-nya kita instalasi, kita pasang, sama di hari ke-8, kalau paket stack itu 8 ke 9 kita training 2 hari. Seperti itu. Tapi cepat juga ya Kak, maksudnya. Kan mau buka usahanya cepet kan? Nah, iya sih, ya kali lama ya. Betul kan? Iya benar-benar. Oke. Kira mau tanya lagi nggak? Udah Kak, kebetulan udah semua nih ditanyain. Makasih ya Kak, kebantu dan kejawab banget semua keraguan aku buat buku usaha mampu. Oke. Sekarang udah nggak galau-galau lagi nih. Aduh mau kemana? Mau beli satuan atau mau beli paketan, terus atau aduh mau kiloan atau mau koin, ya udah lagi tuh. Udah kejawab semuanya semua. udah kejawab. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah itu dia perbincangan kita dengan Mbak Atika ya yang baru mau buka usaha laundry. Nih usia berapa nih Mbak? Aku usia 18 tahun. Wah, 18 tahun, Masya Allah. Ini mau buka usaha laundry, berarti modalnya nabung dong? Iya, nabung. Dari kelas berapa nabungnya? Aduh, masih dikasih tahu sih. Oke, nah, sip. Jadi ya, kita doakan semoga Mbak Atika lancar, terus jadi ya dia mau buka usaha laundrynya. Nah, tungguin video kita yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. bye-bye. Assalamualaikum.